Halo, kami dari Universitas Pajajaran akan memulai penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Kondisi gigi dan mulut yang sehat. Yang pertama, gigi tidak berlubang, radang, dan goyang. Yang kedua, gigi tidak sensitif terhadap makanan dan minuman panas, dingin, dan manis. Yang ketiga, gigi tidak terasa sakit. Yang keempat, gusi berwarna merah muda, tidak terdapat penumpukan sisa makanan, dan tidak mudah berdarah. Yang kelima, mulut tidak bau dan kering. Saya Alisha Zuraini akan menjelaskan tentang bagaimana sih kondisi gigi dan mulut yang tidak sehat. Yang pertama, akan terlihat adanya karang gigi yang disebabkan oleh penumpukan sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan baik. Yang kedua, gigi berlubang. Yang ketiga, gigi sensitif. Nah, gigi ini akan terasa ngilu ketika terkena makanan atau minuman yang dingin, panas, atau yang asam dan manis. Yang keempat, gusi berdarah. Biasanya, gusi itu terlihat berdarah ketika sedang menyikat gigi. Yang kelima, mulut akan bau dan terasa kering. Mengapa gigi kita berlubang? Jadi, di dalam mulut dan gigi kita terdapat banyak bakteri. Waktu kita makan makanan yang manis, seperti coklat, permen, minuman bersoda, sisa makanan dari makanan bergula, jika kita tidak menyikat gigi dengan benar, akan menjadi sumber energi untuk bakteri, sehingga bakteri akan memproduksi asam. Asam itu bisa merusak gigi kita dan akhirnya gigi kita berlubang. Jika kita tidak menyikat gigi dengan benar atau tidak ke dokter gigi, maka lubang itu akan membesar dan menimbulkan rasa sakit. Halo adik-adik. Perkenalkan, saya Sandi dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Dalam video ini, kakak akan menjelaskan 5 makanan dan minuman sehat cegah gigi berlubang. Makanan sehat yang pertama adalah buah-buahan, seperti apel, pisang, semangka, dan lain-lain. Buah-buahan mengandung serat yang dapat meningkatkan air liur kita, sehingga membantu membersihkan sisa makanan, serta menetralkan asam yang menyebabkan gigi berlubang itu. Selain itu, terdapat kandungan antioksidan pada buah-buahan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi pada rongga mulut. Dan juga terdapat vitamin seperti vitamin C dan B yang bermanfaat dalam menjaga kesehatan gusi dan mencegah sariawan. Makanan yang kedua adalah sayuran seperti bayam, brokoli, wortel, dan lain-lain. Sayuran mengandung serat, vitamin, serta kalsium dan mineral yang dapat berfungsi dalam pembentukan lapisan terluar gigi. Makanan yang ketiga adalah lauk pauk, misalnya daging ikan, ayam, dan juga telur. Lauk pauk mengandung vitamin D, kalsium, fosfor, dan mineral yang dapat meningkatkan kesehatan tulang dan gigi. Selain lauk pauk, susu juga mengandung vitamin D, kalsium, fosfor, dan mineral yang bermanfaat juga dalam kesehatan tulang dan gigi. Yang terakhir adalah air putih. Air putih mengandung mineral dan fluor yang dapat menguatkan lapisan luar gigi kita. Makanan kariogenik atau makanan penyebab gigi berlubang. Lalu apa saja? Yang pertama ada makanan lengket dan kenyal, makanan yang mengandung gula tinggi, minuman bersoda, asam tinggi, karbohidrat tinggi, dan juga alkohol. Yang pertama ada makanan lengket dan kenyal, di mana dia akan menempel pada gigi dan sudah larut dalam saliva sehingga memperbanyak bahan untuk bakteri berfermentasi. Contohnya ada gulali dan permen karet. Lalu ada gula tinggi, yang akan difermentasi oleh bakteri menjadi glukanis dan levan yang akan mempermudah bakteri menyebabkan kerusakan pada permukaan gigi. Contohnya pada kue dan coklat. Nah, setelah itu ada minuman bersoda, di mana dia mengandung gula yang tinggi dan menyebabkan berkurangnya aliran saliva, yang akan menyebabkan mulut menjadi kering. Lalu ada asam tinggi. Asam tinggi ini bisa diperoleh dari lemon, acar, ataupun tomat. Dia akan menciptakan suasana asam yang mempermudah bakteri mensintesis glukanis dan juga levans, yang merupakan penyebab kerusakan gigi.
Nah, setelah itu ada karbohidrat tinggi yang akan dikonversi menjadi gula, yang mana gula ini merupakan komponen utama fermentasi bakteri. Contohnya itu pada kentang, roti, pasta, ataupun yang sejenisnya. Nah, terakhir ada alkohol. Alkohol ini akan membuat aliran saliva berkurang sehingga mulut ini akan menjadi kering dan proses remineralisasi terganggu. Contohnya ada pada bir dan lainnya ataupun sejenis alkohol. Jadi, jika kita sering memakan makanan buruk dan juga tidak suka menyikat gigi, nanti akan timbul bakteri jahat di mulut kita loh. Bakteri jahat ini dapat menimbulkan penyakit gigi dan mulut seperti gigi berlubang, bau mulut, dan juga sakit gigi. Kali ini saya, Zaina Jasmine NPM 6, akan menjelaskan bagaimana sih pola makanan yang sehat bagi tubuh dalam satu porsi makanan yang kita makan setiap harinya. Dalam makanan yang kita makan harus mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, pasta, dan masih banyak contoh lainnya. Minimal dalam satu piringmu terdapat 1/4 porsi karbohidrat ya. Dalam 1/4 porsi lainnya, pastikan makanan kamu mengandung protein, seperti ayam, ikan, maupun susu. Protein ini berfungsi sebagai zat pembangun dalam tubuh. Dalam setengah bagian terakhir dari piringmu, pastikan mengandung sayuran dan buah-buahan ya, seperti apel, jagung, pisang, brokoli, nanas, dan masih banyak contoh lainnya. Sayuran dan buah-buahan ini berfungsi sebagai vitamin dan serat bagi tubuh kita. Yang terakhir, jangan lupa untuk meminum air putih ya, agar cairan dalam tubuhmu tetap seimbang, sebanyak 8 gelas setiap harinya. 6 langkah cuci tangan. Pertama, gosok kedua telapak tangan. Kedua, gosok kedua punggung tangan. Ketiga, gosok telapak dan salah jari. Keempat, kedua tangan kuncikan. Kelima, ibu jari tangan gosok memutar. Keenam, ujung jari putarkan. Bersih kedua tanganku. Cara menyikat gigi. Pertama, sikat bagian depan dan samping dari arah gusi ke gigi. Lalu, sikat permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju dan mundur. Setelah itu, sikat bagian dalam gigi dari arah gusi ke gigi. Oh ya, perlu diingat, jangan menyikat gigi terlalu keras. Jangan lupa menyikat gigi ya. Halo teman-teman, namaku Farah. Hari ini aku akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menyikat gigi. Pertama, kita membutuhkan sikat gigi. Sikat gigi yang digunakan harus berbulu halus agar dapat membersihkan permukaan gigi dengan baik tanpa menyebabkan kerusakan pada gigi kalian. Selanjutnya, kita juga membutuhkan pasta gigi. Pasta gigi yang digunakan harus mengandung fluorida agar dapat mencegah terjadinya lubang-lubang pada gigi kita. Dokter gigi juga menyarankan untuk menggunakan benang gigi yang dapat membersihkan sisa-sisa makanan yang tersangkut di antara sela-sela gigi. Kita juga dapat menggunakan obat kumur, khususnya yang mengandung fluorida, untuk membantu melindungi gigi kita dari terjadinya lubang-lubang pada gigi. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan sikat lidah untuk membersihkan permukaan lidah kita dan mencegah terjadinya bau mulut. Maka dari itu, jangan lupa kita rajin menyikat gigi kita 2 kali sehari dengan menggunakan alat dan bahan yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan gigi dan mulut kita. Selanjutnya, saya Liani Rusli NPM 30 akan menjelaskan mengenai kapan kita harus menyikat gigi dengan durasi dan waktu sikat gigi yang baik dan benar. Berdasarkan American Dental Association, menyikat gigi sebaiknya dilakukan selama 2 menit dan 2 kali sehari.
Pertama, pada pagi hari 30-60 menit setelah sarapan. Mengapa setelah sarapan? Agar kandungan pada pasta gigi tidak larut oleh air liur. Lalu dikhawatirkan kandungan asam dari makanan juga tekanan dari sikat gigi bisa menyebabkan penyikisan gigi. Kedua, pada malam hari sebelum tidur agar gigi tidak kotor oleh makanan hingga esok hari. Jadi, jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari selama 2 menit ya. Halo, saya Aulia Putih, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, akan menjelaskan tentang kapan sih kita harus ke dokter gigi? Kita harus ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali agar gigi dan gusi kita tetap sehat. Dan juga lakukan penanganan segera saat terjadi masalah pada gigi dan gusi. Jangan lupa untuk merawat gigimu dengan cara menyikat gigi secara rutin agar gigi tidak rusak dan berlubang. Dokter gigi akan menjaga gigimu agar tetap sehat, mencegah timbulnya masalah pada gigi, dan mengobati gigimu yang bermasalah. Jangan takut pergi ke dokter gigi, kunjungi dokter gigi secara rutin, dan jangan lupa senyum dan tunjukkan gigi sehatmu. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi adik-adik ya. Terima kasih.